Selamat pagi Bapak dosen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem otomasi industri. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu ada sistem otomasi kendali. Yang kedua ada open loop and closed loop control system. Yang ketiga sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Kemudian what is PID controller? Kemudian PID controller explained. Kemudian what are PID tuning parameters? Kemudian how to tune PID controller. Kemudian how to program a basic PID loop in controller, dan yang terakhir itu PID setting proportional only control. Oke, langsung masuk saja kita ke materi yang pertama. Nah, yang pertama itu ada sistem kendali otomasi. Nah, otomasi industri itu adalah proses di mana sistem kontrol menggantikan peran manusia dalam industri, yang dimana artinya itu banyak tahap dalam proses industri tidak lagi dijalankan oleh manusia, melainkan digantikan oleh mesin, sehingga keseluruhan proses tersebut menjadi otomatis. Kemudian jenis-jenis sistem otomasi. Jenis-jenis sistem otomasi di sini ada 3. Yang pertama otomasi tetap, yang kedua otomasi yang bisa diprogram, kemudian otomasi fleksibel. Di mana otomasi tetap itu biasanya digunakan pada proses aliran yang berkelanjutan seperti pada mesin surveyor. Kemudian yang sistem otomasi yang bisa diprogram itu contoh otomasi yang bisa diprogram yaitu mesin pemasangan skru otomatis yang bisa melakukan proses pemasangan baut yang diprogram berdasarkan model produk tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada otomasi fleksibel. Nah, otomasi yang satu ini biasanya dikendalikan oleh komputer dan diterapkan pada produk yang sering berubah-ubah, dan mesin CNC merupakan salah satu contoh dari sistem otomasi industri yang fleksibel. Kemudian masuk ke dalam contoh sistem otomasi. Nah, dimana di sini ada 3 buah contoh sistem otomasi. Yang pertama PLC. Nah, PLC atau Programmable Logic Controller merupakan salah satu tools otomasi industri berupa sistem kontrol komputer industri digital yang diprogram guna menjalankan operasi otomatis dalam proses industri. Kemudian ada SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang disingkat dengan SCADA, merupakan sistem untuk mengontrol atau memantau proses industri. Kemudian ada ANN atau Artificial Neural Network, yang dimana sistem komputasi komputer yang dibuat seperti otak manusia, dimana jaringan not neuron saling berhubungan dan cara kerjanya seperti otak manusia dalam menganalisis dan memproses informasi. Kemudian kita akan membahas kelebihan sistem otomasi. Di sini ada beberapa kelebihan dari sistem otomasi itu. Yang pertama itu ada meminimalisir tingkat kesalahan, kemudian meningkatkan tingkat produksi, kemudian mengurangi waktu produksi, kemudian meningkatkan efisiensi, kemudian memfokuskan tenaga kerja pada hal penting, dan mengurangi beban biaya. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu open loop and closed loop control system. Yang pertama yaitu open loop. Sistem loop terbuka cenderung sederhana dan murah karena tidak memberikan umpan balik dari pergerakan mesin ke pengontrol. Nah, contoh praktis dari open loop ini adalah sistem lampu lalu lintas otomatis, mesin cuci otomatis, pemanas makanan, dan masih banyak lagi. Di sini terdapat gambar dari sistem atau cara kerja dari open loop system. Selanjutnya masuk ke closed loop.
Nah, closed loop ini merupakan sistem kendali yang memiliki loop umpan balik yang secara terus-menerus mengirimkan informasi dari pengontrol loop tertutup ke motor dan juga dari motor ke pengontrol loop tertutup. Nah, berbeda dengan yang open loop tadi, yang mana open loop tadi tidak memiliki umpan balik, sementara closed loop itu memiliki umpan balik. Nah, contoh dari penerapan sistem kendali dari closed loop yaitu AC, lemari es, pemanggang roti, dan masih banyak lagi. Di sini terdapat gambar dari proses atau cara kerja dari closed loop system. Dapat kita lihat pada gambar ini, yang ini dapat kita lihat. Nah, ini tuh termasuk kerja dari closed loop system. Kemudian kita masuk ke bagian nomor 3, yaitu sistem kontrol terbuka vs sistem kontrol tertutup. Nah, yang pertama itu sistem kontrol terbuka. Di sini yang pertama dibahas, kita akan membahas tentang sistem. Nah, sistem itu terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai fungsi masing-masing dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, sementara sistem kontrol itu adalah sebuah sistem di mana komponen-komponennya dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah konfigurasi sistem untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan. Nah, sedangkan sistem kontrol terbuka itu menggunakan peralatan penggerak untuk mengontrol proses secara langsung tanpa umpan balik. Nah, pada sistem ini harga keluaran sistem tidak dapat dibandingkan terhadap harga masukannya. Nah, di sini ada ciri-ciri sistem kontrol terbuka. Ciri-cirinya yang pertama sederhana, kemudian dapat kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan, kemudian dapat dipercaya, berbasis waktu, dan harganya itu relatif lebih murah. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, pada sistem tersebut diinginkan tinggi permukaan cairan atau H tetap walaupun fluida pada katup K berubah-ubah. Hal tersebut dapat dicapai dengan pengaturan secara manual pada katup K pada waktu tertentu sesuai pengalaman operator. Nah, ini termasuk sistem penyaringan air otomatis. Kemudian masuk ke bagian B, sistem kontrol loop tertutup. Di sini sistem kontrol loop tertutup menggunakan pengukuran keluaran dan mengumpan balikan sinyal tersebut untuk dibandingkan dengan keluaran yang diinginkan. Nah, perbandingan sistem kontrol loop tertutup dan loop terbuka yaitu yang pertama lebih kompleks, kemudian harganya lebih mahal, kemudian lebih dapat dipercaya karena mungkin tadi di sistem kontrol loop terbuka itu kurangnya koreksi kesalahan, sementara di sini mungkin koreksi kesalahannya lebih diperhatikan sehingga produknya lebih dapat dipercaya. Kemudian biasanya lebih akurat dan tidak berbasis waktu. Kemudian di sini ada komponen sistem kontrol tertutup. Nah, di sini sebenarnya yang pertama itu ada sensor transducer, yang mana sensor transducer itu merupakan elemen yang langsung mengadakan kontak dengan objek yang diukur. Nah, sementara transducernya itu berfungsi untuk mengubah besaran fisis yang diukur menjadi besaran fisis lainnya. Kemudian di sini ada detektor kesalahan. Nah, detektor kesalahan ini berfungsi untuk mengukur kesalahan atau error yang terjadi antara keluaran sesungguhnya dan keluaran yang diinginkan. Kemudian ada penggerak satu atau actuator.
yang dimana berfungsi untuk mengontrol aliran energi ke sistem yang dikontrol. Alat ini juga disebut dengan elemen pengontrol akhir. Yang kemudian penguat atau amplifier. Nah, power amplifier ini merupakan unit yang dibutuhkan karena daya dari detektor kesalahan tidak cukup kuat untuk menggerakkan elemen keluaran. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar di samping ini contoh dari sistem kontrol tertutup, yang dimana ini ada sistem kontrol temperatur ruangan otomatis, sistem kontrol tinggi permukaan cairan dalam tangki otomatis. Nah, dimana dalam sistem tersebut diinginkan tinggi permukaan cairan dalam tangki H itu tetap, ini H tetap, walaupun aliran fluida pada katup K1 berubah-ubah. Jika permukaan tangki tidak sesuai dengan yang diinginkan, akan terbentuk tegangan error atau E. Tegangan E diperkuat sehingga dapat memberikan input pada penggerak motor atau membuka penutup katup K2. Nah, kemudian masuk ke dalam contoh sistem kontrol. Yang di sini ada beberapa contoh sistem kontrol. Yang pertama, pengontrolan proses. Misalnya, pengontrolan temperatur, aliran, tekanan, tinggi, permukaan cairan, pH, dan sebagainya. Yang B, pembangkit tenaga listrik. Misalnya, pengaturan tegangan, frekuensi, dan sebagainya. Yang C, pengontrolan numerik, yaitu pengontrolan operasi yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam proses yang berulang-ulang. Misalnya, pembuatan lubang, tekstil, pengelasan, dan sebagainya. Yang D yaitu transportasi, misalnya elevator, eskalator, ban berjalan, kereta api, pesawat terbang, dan sebagainya. Yang E yaitu servo mekanis, dan yang terakhir yaitu bidang non-teknik, misalnya ekonomi, sosiologi, dan biologi. Kemudian masuk ke materi yang keempat, yaitu what is a PID controller. Nah, pengontrol PID atau PID itu merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif, yang dimana PID ini adalah jenis sistem kendali yang digunakan di banyak aplikasi industri dan komersial. Nah, contoh penerapan pengontrol PID adalah sistem pengaturan suhu, khususnya untuk proses manufaktur yang menggunakan cairan atau gas panas. Nah, tujuan dari pengontrol PID adalah untuk menyesuaikan parameter proses seperti suhu, tekanan, kecepatan, atau variabel lainnya yang secara otomatis agar tetap pada titik setel atau nilai target yang diinginkan. Nah, di sini kontrol proporsional bekerja dengan cara mengukur seberapa jauh nilai proses saat ini dari titik setel yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan kesalahan selisih antara target dan pengukuran aktual dengan penguatan atau koefisien proporsional. Kemudian masuk ke dalam pembahasan kontrol integral. Kontrol integral berfungsi untuk mengukur berapa lama kesalahan bertahan dengan menjumlahkan semua kesalahan masa lalu dari waktu ke waktu dan kemudian mengalihkannya dengan penguatan atau koefisien integral. Kemudian yang ketiga, kontrol derivatif, yang dimana kontrol derivatif ini berfungsi untuk mengukur seberapa cepat suatu kesalahan berubah seiring waktu dengan menghitung laju perubahannya, kemudian dikalikan dengan keuntungan atau koefisien turunan. Secara keseluruhan, pengontrol PID ini adalah alat yang paling penting untuk menjaga operasi kompleks berjalan efisien dengan menyesuaikan variabel sistem secara otomatis untuk mempertahankan titik setel yang kita inginkan. Nah, dengan menggabungkan ketiga perhitungan, kendali proporsional, kendali integral, dan kendali turunan, sistem ini dapat mengukur, memantau, serta mengelola proses secara akurat dengan umpan balik sehingga tetap berada pada nilai targetnya.
Kemudian masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu PID Controller Explained. Nah, kita mulai dengan membahas pengaturan suhu di rumah. Nah, yang sudah umum bagi banyak orang. Nah, sebuah rumah atau rumah kita dilengkapi dengan sistem pemanas yang mengatur suhu di seluruh ruangan. Nah, dan ada pengontrol di dinding yang dikenal sebagai termostat. Termostat ini dilengkapi dengan sensor suhu yang mengukur kondisi suhu di rumah dan membandingkannya dengan nilai set point yang dapat diatur. Nah, ini dapat kita lihat gambarannya, ya, contoh penggunaan PID dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat kita lihat di sini ada termostat, ini rumah, kemudian ada sistem pengontrol on off kontrol atau disebut dengan bank kontrol. Nah, jika suhu ruangan di bawah set point, tungku akan on. Ketika suhu ruangan meningkat melebihi set point, tungku akan off. Nah, jenis kontrol ini disebut sebagai kontrol on off atau kontrol bank. Kontrol on off mungkin cocok untuk dipakai di rumah, namun tidak cocok dipakai untuk industri atau sejenis dengan kontrol gerakan. Nah, kemudian contoh penerapan atau contoh penggunaan PID dalam dunia industri. Nah, di sini dapat kita lihat gambar tentang sistem otomasi air. Di sini ada sistem kontrolnya. Di sini, di sini kita perhatikan pengendalian level dalam sebuah tangki untuk memahami mengapa kita memerlukan pengendalian yang lebih canggih. Nah, pada sistem ini, katup mengatur aliran masuk air ke dalam tangki saat pompa mengalirkannya. Nah, jika katup dioperasikan dengan kontrol on-off sederhana, maka level air dalam tangki ini akan fluktuasi di sekitar nilai tekanan yang kita inginkan. Nah, misalnya sekitar 50%. Untuk ini, mari kita asumsikan bahwa fluktuasinya itu sekitar kurang lebih dari 10%. Kemudian masuk ke pengontrol PID. Nah, pengontrol PID bertanggung jawab memastikan bahwa proses tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan, meskipun terdapat berbagai gangguan. Pengontrol PID menentukan seberapa besar dan seberapa cepat koreksi diterapkan dengan menggunakan jumlah tindakan proporsional atau disingkat dengan P, integral atau disingkat dengan I, dan derivatif atau disingkat dengan D yang bervariasi. Nah, di sini ada gambaran dari pengontrol PID yang dimana di sini ada set point, proses variabel, proporsional, integral, derivatifnya. Di sini ada sistem PID yang kemudian outputnya. Kemudian kita ke blok pengontrol logika PID. Yang pertama di sini ada blok proporsional. Nah, blok proporsional ini menghasilkan sinyal keluaran yang sebanding dengan besarnya sinyal kesalahan. Kemudian blok integral ini menghasilkan keluaran yang sebanding dengan durasi dan besarnya sinyal kesalahan. Nah, kemudian blok turunannya yaitu menghasilkan sinyal keluaran yang sebanding dengan laju perubahan sinyal kesalahan. Nah, di sini dapat kita sama-sama melihat bahwa ada 3 gambar. Yang pertama untuk blok proporsional, kemudian ada gambar untuk blok integral, kemudian ada gambar untuk blok turunan. Kemudian di sini ada metode penyetelan pengontrol. Ada berbagai macam metode manual yang berbeda untuk menyetel pengontrol yang melibatkan pengamatan respon proses
setelah membuat perubahan pada set point pengontrol. Nah, penyetelan pengontrol ini melibatkan pengaturan nilai P, I, dan D pengontrol dengan benar untuk memenuhi kebutuhan proses tertentu, baik secara manual maupun otomatis. Nah, di sini dapat kita sama-sama melihat untuk metode yang manual itu seperti pada gambar ini, sementara untuk metode yang otomatis itu seperti pada gambar ini. Kemudian masuk pada materi nomor 6, yaitu what are PID tuning controller. Yang pertama, parameter penyetelan PID untuk mengontrol sistem pendingin udara. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam contoh sederhananya. Nah, pengontrol PID dapat ditemukan dalam pengaturan sistem pemanas dan pendingin udara di rumah, yang dimana itu memberikan gambaran dasar tentang tujuan perangkat pengontrol ini. Misalnya, kita bayangkan saja bahwa suhu di rumah kita diatur ke 70 derajat Fahrenheit, yang dimana pengaturan ini disebut dengan set point atau SP. Pada saat itu, pembacaan termostat menunjukkan bahwa suhu saat ini adalah 68 derajat Fahrenheit, di mana istilah ini adalah variabel proses atau disingkat dengan PV. Unit pemanas atau pendingin adalah variabel kontrol atau CV. Kemudian variabel kontrol juga disebut sebagai variabel yang dimanipulasi atau disingkat dengan NV. Ada berbagai jenis tindakan dan kontrol, dan dalam kasus kontrol suhu rumah, tindakan pengontrol adalah perangkat yang bertindak langsung, di mana artinya itu adalah perhitungan yang dilakukan adalah set point dikurangi variabel proses atau disingkat dengan SP dikurang PV. Nah, hal ini membantu kita untuk mengatur suhu di rumah sesuai dengan pengaturan yang kita inginkan. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini bahwa di dalam sebuah rumah itu ada sebuah pengatur suhu atau yang disebut dengan AC. Nah, di sini dapat kita lihat ada termostat yang berfungsi untuk mengatur untuk mengatur suhu ruangan yang ada di ini AC. Kemudian masuk ke nomor 2, yaitu parameter tuning PID dan mengemudi mobil. Nah, contoh lain yang lebih rumit untuk pemahaman adalah saat kita mengganti jalur saat kita mengemudi. Yang pertama itu kita bertindak sebagai pengontrol. Kemudian jalur yang kita masuki adalah set point atau SP. Kemudian roda kemudi kita berperan sebagai variabel kontrol atau manipulasi, tersingkat dengan CV atau MV. Kemudian posisi kendaraan kita pada saat ini di jalan adalah variabel proses atau PV. Kemudian mata kita itu adalah respon atau kendali kita. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini. Di sini adalah gambar seseorang mengemudi mobil. Nah, dalam situasi ini kita menyesuaikan kemudi kita berdasarkan berbagai faktor, termasuk sudut roda kita, gangguan angin, posisi kendaraan lain, dan masih banyak lagi. Nah, kita perlu melakukan ratusan perhitungan, melainkan setelah bertahun-tahun pengalaman mengemudi, kita secara sadar mengetahui bahwa apa yang perlu kita lakukan untuk berpindah jalur dengan aman. Nah, di sini pada gambar ini kita dapat lihat sendiri bahwa mata kita itu berfungsi untuk sebagai pusat dari pengendalian kita. Kemudian yang ketiga itu adalah parameter penyetelan PID untuk mengontrol proses industri. Nah, dalam lingkungan industri pabrik ada banyak faktor yang harus diperhitungkan dan diperlakukan. Pengontrol kuat yang melakukan berbagai perhitungan untuk menentukan posisi proses. Nah, misalkan kita ingin mengontrol aliran gas melalui pipa. Nah,
Yang pertama yang kita perhatikan itu set point aliran gas dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor, dan ini bisa berubah sesuai parameter yang digunakan dalam perhitungan. Kemudian aliran gas diatur melalui katup modulasi. Semakin terbuka katup, semakin banyak gas yang mengalir. Posisi katup yang diminta merupakan variabel kontrol atau disingkat dengan CV. Nah, di bagian hilir dari katup modulasi, kita memiliki flow meter yang mengukur aliran gas melalui pipa. Nah, ini adalah variabel proses atau disingkat dengan PV yang memberikan umpan balik kepada kita. Nah, dalam di sini dapat kita lihat contoh pada gambar ini. Kita menggunakan blok fungsi VLC untuk mengontrol proses ini. Nah, blok fungsi PID akan menggunakan parameter yang telah ditetapkan untuk menentukan respon pengontrol terhadap proses yang sudah kita buat. Kemudian yang keempat ada parameter penyetelan PID dan jenis pengontrol. Nah, PID itu sendiri adalah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif, dan ini mengacu pada parameter yang dapat digunakan dalam kendali. Artinya, kita dapat memiliki pengontrol proporsional atau P, kemudian pengontrol proporsional dan integral atau PI, kemudian pengontrol proporsional dan derivatif atau PD, kemudian pengontrol proporsional, integratif, dan derivatif yang disingkat dengan PID. Setiap parameter ini dapat diaktifkan dan disesuaikan secara terpisah. Nah, dan setiap jenis pengontrol digunakan untuk tujuan tertentu. Setiap parameter itu memiliki dampak khusus bagi cara kendali saat dioperasikan atau saat beroperasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketujuh, yaitu how to tune a PID controller. Yang pertama ada pengontrol PID. Nah, dalam istilah yang sederhana, pengontrol menghitung tindakan B, I, dan D, dan mengkalikan setiap parameter dengan kesalahan E, yang merupakan selisih antara set point atau disingkat dengan SP dan variabel proses disingkat dengan PV, yang kemudian perhitungan parameter ini dijumlahkan untuk menghasilkan variabel kontrol. Kita sama-sama dapat melihat gambar seperti di bawah ini, di mana ada SP atau set point, kemudian ada variabel proses atau disingkat dengan PV, kemudian ada sensor, dan di sini ada kontrol PID. Kemudian masuk ke nomor 2, yaitu istilah proporsional dalam penyetelan PID. Istilah proporsional yang sering juga disebut sebagai P konstan dapat disebut sebagai proporsional gain atau gain saja, yang bukan merupakan satuan melainkan rasio. Di sini juga bisa disebut sebagai proporsional band dan diukur dalam persen. Parameter ini memiliki beberapa istilah yang berbeda seperti KP, gain, dan itu semua tergantung pada produsennya. Di sini ada beberapa opsi yang mana jika pengontrol menggunakan istilah penguatan, yaitu meningkatkan nilai parameter ini bisa membuat loop menjadi lebih sensitif tetapi kurang stabil. Kemudian sebaliknya, pada pengontrol dengan satuan pita proporsional, menurunkan parameter ini akan mempengaruhi loop dengan cara yang sama. Oleh karena itu, mengetahui jenis pengontrol yang kita gunakan sangat penting untuk menyesuaikan parameter dengan benar. Kita dapat melihat seperti gambar di bawah ini, jelas perhitungannya. Kemudian masuk ke nomor 3, yaitu algoritma dan parameter PID. Nah, jenis program dan algoritma dalam PID itu sangat bervariasi. Parameter lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengontrol PID yang termasuk algoritma, di mana algoritma ini ada beberapa opsi, yaitu seri, ideal, dan paralel. Nah, kemudian faktor penyaringan, waktu pemindaian, pengaturan proses otomatis PS, pengintegrasian proses, kemudian acting terbalik, waktu mati, ketinggalan, kemudian terakhir
proses, dan yang lainnya. Nah, hanya beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam mengkonfigurasi pengontrol PID. Kemudian yang keempat yaitu cara menyetel pengontrol PID. Nah, karena pengontrol PI ini adalah yang paling umum digunakan, maka kita fokus pada penyesuaian parameter tersebut. Nah, dalam tutorial ini di sini akan menjelaskan pengaturan standar untuk penguatan dan waktu pengulangan per menit. Nah, yang langsung saja, jika variabel proses berubah cepat seiring dengan perubahan pada variabel kontrol, kita akan memulai dengan penguatan rendah, mungkin sekitar 0,1, dan menyesuaikan waktu pengulangan per menit antara 1 sampai dengan 10. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada juga cara menyetel pengontrol PI jika PIV berubah perlahan. Cara menyetel pengontrol PI jika PIV berubah perlahan adalah sebagai berikut. Nah, di sini jika variabel proses berubah secara perlahan, mulailah dengan penguatan yang lebih tinggi, mungkin antara 2 dan 8, serta pengaturan ulang yang lebih rendah antara 0,05 dan 0,5. Kita sesuaikan hanya satu parameter pada satu waktu dan kita perhatikanlah hasilnya. Kemudian kita lanjutkan proses penyesuaian hingga kita mencapai stabilitas dalam prosesnya. Dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. Kemudian masuk ke dalam materi yang ke-8, how to program a basic PID loop in control. Yang pertama itu ada pengontrol loop control PID, yang mana pengontrol loop PID ini dirancang untuk mengarahkan variabel proses menuju set point yang diinginkan dengan menggunakan aktuator atau sensor. Nah, di sini ada gambar tentang pengontrolan loop PID. Kemudian kita masuk ke nomor 2, yaitu penyegaran fungsional loop control PID. Yang dimana di sini adalah P singkatan dari proporsional, I singkatan dari integral, kemudian D singkatan dari derivatif. PID dan PD digunakan untuk mengontrol proses otomatis seperti suhu, laju aliran, tekanan, dan kecepatan sebagai kontrol. Kontrol kecepatan cruise pada mobil adalah salah satu contoh penggunaan jenis pada kontrol ini. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa ada sebuah mobil yang dimana di sini ada PID yang berfungsi untuk mengontrol dari pergerakan mobil ini. Kemudian di sini kemudian yang kedua itu ada penyegaran fungsional loop control PID. Yang pertama itu ada gambar untuk lingkaran kontrol proporsional, kemudian B lingkaran kontrol PM. Dapat kita lihat perbedaan dari gambar dari yang P kontrol dengan PI kontrol. Dapat kita lihat kalau di sini itu ada offset, sementara di PI kontrol itu tidak terdapat offset. Kemudian lingkaran kontrol PID. Yang tadi itu ada lingkaran kontrol proporsional dan lingkaran kontrol PI, sementara di sini ada lingkaran kontrol PID. Di sini dapat kita lihat bahwa jelas perbedaan antara lingkaran kontrol
proporsional, pendekatan kontrol PI, dan pendekatan kontrol PID. Dapat kita lihat di sini. Nah, di sini itu terdapat hasil dari lingkaran kontrol PID. Kemudian yang ketiga itu program loop PID di studi 5000. Yang pertama itu kita membuat proyek baru, yang mana di sini kita memilih jenis pengontrol yang sesuai, misalnya 1756L71. Mohon maaf di sini gambarnya kurang besar, dan diberi nama itu untuk nama proyek kita. Di sini misalnya dalam proyek ini kita buat namanya PID example. Kemudian kita klik berikutnya, yaitu langsung muncul membuat tugas baru. Nah, di sini kita akan membuat tugas terjadwal baru dengan mengklik kanan pada tugas, kemudian kita pilih tugas baru. Nah, di sini kita membuka halaman baru untuk membuat tugas. Kemudian yang ketiga itu membuat program baru. Nah, di mana di sini kita disuruh untuk membuat program baru, yang kemudian akan kita beri nama PID control, yang akan kita beri nama PID control. Nah, di sini jelas kita lihat bahwa tugas yang kita buat sudah masuk dalam ini, dan yang sudah kita beri nama PID control. Kemudian menciptakan rutinitas baru. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuat rutinitas baru. Kemudian kita menambahkan blok PD ke pemrograman Studio 5000. Kemudian kita menyiapkan properti blok PD. Dapat kita lihat pada gambar-gambar tersebut. Kemudian menggabungkan tag input output ke blok PD, kemudian tag masukan dan keluaran utama. Kemudian kita masuk ke materi nomor 9, PID setting proportional only control. Counter proportional adalah tindakan pengendali PID yang paling sederhana, namun jarang digunakan dalam proses produksi industri. Masalah utama yang terkait dengan kontrol proportional only disebut sebagai offset. Nah, masalah utama yang terkait dengan kontrol proportional only disebut sebagai offset. Pengendali dalam loop kita mewakili kebanyakan pengendali yang umum digunakan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini bahwa ada set point, VV, loop, gain. Nah, di sini dapat kita lihat contoh loop kontrol aliran PID. Aliran ini dikendalikan oleh pengontrol FRC 200 yang menghasilkan sinyal listrik untuk mengoperasikan aktuator akhir pneumatik FCV 200 melalui konverter arus tekanan atau EV FY 200. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Di sini juga terdapat gambar yang mana loop aliran yang sedang berjalan. Nah, sekarang mari kita selidiki dampak penyesuaian tindakan proporsional dalam loop aliran ini. Nah, rentang keluaran pengendali adalah 4 hingga 20 MA yang mengartikan 0 hingga 100%. Ketika proses berada dalam kondisi stabil, output pengendali
pengendali akan berada dalam rentang 4 hingga 20. Nah, variabel proses juga diwakili oleh sinyal 4 hingga 25 dari pemancar aliran yang menggambarkan 0 sampai dengan 100% dari variabel proses tersebut. Oke, di sini kita bahas apa sebenarnya tindakan proporsional itu. Nah, peran utama pengendali adalah untuk memastikan bahwa variabel proses selalu sesuai dengan set point yang diinginkan. Pengendali selalu memonitor perbedaan antara set point dan variabel proses. Nah, perbedaan ini sering disebut sebagai error. Tindakan proporsional adalah penguatan kesalahan yang sering disebut dengan gain. Gain itu adalah penguatan proporsional tanpa satuan yang diterapkan pada error. Hasil penguatan ini kemudian akan ditambahkan ke keluaran pengendali. Nah, ini akan menghasilkan rumus seperti berikut. Keluaran pengendali terbaru sama dengan keluaran pengendali sebelumnya, sama dengan CO ditambah gain kali error. Dapat kita lihat contoh penerapan. Mari kita lihat contoh aksi proporsional dan bagaimana rumus matematikanya diterapkan. Kita akan memulai dengan mematikan pompa dalam mode manual. Ya, di sini kita mengatur output pengendali menjadi 50%. Selanjutnya kita akan mengatur gain menjadi 1. Nah, sekarang kita beralih pengendali ke mode otomatis dengan pompa mati. PV atau variabel proses akan berada pada 0. Kemudian kita perhatikan apa yang terjadi saat mengubah set point dari 0 menjadi 10%. Perubahan set point sebesar 10% menghasilkan perubahan sebesar 10% pada output pengendali. Nah, mengapa itu terjadi? Output pengendali atau disingkat dengan CO berubah 10% dari 50% menjadi 60%. Nah, sebelumnya kita telah menyatakan bahwa tindakan proporsional mempengaruhi keluaran pengendali berdasarkan rumus matematika sederhana, yang mana keluaran pengendali sama dengan CO ditambah gain kali error. Ketika set point kita berubah dari 0% menjadi 10%, kita menghasilkan kesalahan sebesar 10%. Dengan gain yang diatur pada 1, tindakan proporsional hanya akan menambahkan 10% pada keluaran pengendali. Nah, output pengendali awalnya berada pada 50%, sehingga menambahkan respon proporsional akan meningkatkannya menjadi 60%. Nah, di sini ada offset dalam kontrol PID. Variabel proses sama dengan set point dan errornya 0, yang menunjukkan bahwa variabel proses berada dalam kondisi stabil. Ketika terjadi gangguan dalam proses, variabel proses akan mengalami perubahan dan pengendali akan merespon. Perbedaan antara variabel proses dan set point ini dikenal sebagai offset, dan hal ini khusus terjadi pada pengendali proporsional saja. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa dijelaskan di sini ada offset dalam kontrol PID. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan maupun gerakan saya dari tadi. Pada akhirnya saya ucapkan